Itu cara kamu memperlakukan istri yang kamu sebut-sebut. Masih pantas disebut laki-laki? Tuan Shen, Nona Lin sudah baik-baik saja sekarang. Bagus Dr. Pei. Terima kasih. Ayo kita pergi keluar. Kerja keras. Aku sangat merindukanmu. Oke bola. Ayo. Itu cara kamu memperlakukan istri yang kamu sebut-sebut. Masih pantas disebut laki-laki? Aku tidak tahu bagaimana keadaannya. Qian, kenapa kamu memandangiku seperti ini? Apakah kamu tidak senang aku bangun? Kenapa? Kami semua menantikan kebangkitanmu. Tidak disangka aku tidur selama 3 tahun. Bola. Maaf. Qian, aku tidak bermaksud menyalahkanmu. Ngomong-ngomong, kamu memintaku bertemu sebelum kecelakaan mobil tahun itu. Apakah ada sesuatu yang ingin kamu katakan padaku? Bos membawakanku setangkai GPS Sisters terbesar. 2 peluit ini diukir. Diukir untukmu di luar. Simpan ki untukku. Ayo dan bawa untukmu. Sampai jumpa di tempat biasa. Aku punya sesuatu yang penting untuk dikatakan. Aku ingin memberitahumu. Tidak. Tidak mungkin. Tunda. Aku tidak boleh mengingatkanmu tentang segala hal tentang Song Qingling. Ternyata Shen Qian datang ke sini setiap hari untuk melihatnya. Apakah ini untukku? Tidak peduli di mana aku berada di masa depan. Selama kamu meniup peluit ini, aku akan berada di sisimu. Qian, kamu tidak boleh ingat. Qian, apa masalahmu? Aku baik-baik saja. Kikyu, kamu hanya perlu istirahat yang cukup sekarang. Tunggu sampai semuanya selesai, oke? Qian, maaf. Aku ingin memberkatimu. Tapi aku tidak bisa melakukannya. Jika aku tahu kamu menikah dengan Song Qingyan, maka aku lebih memilih untuk tidak pernah bangun. Karena akulah yang menyelamatkanmu. Tentu saja aku tahu kamu yang menyelamatkanku. Meskipun dia adalah istriku. Tapi bagiku, dia hanya seorang sekretaris. Sebenarnya dalam 3 tahun terakhir, Song Kiki juga banyak membantu. Song Guanliang juga membayar untuk apa yang dia lakukan. Dan hanya Song Kiki yang cocok dengan golongan darahmu. Jadi aku tetap menyimpannya. Aku menahannya di sisiku. Hanya untuk mendonorkan darah untukmu. Karena dia hanya seorang sekretaris. Maka pada hari-hari ketika aku pulih, bisakah kamu memintanya untuk datang dan merawatku? Tentu saja. Selama kamu mau. Tidak masalah bagiku. Kolam, kamu sangat baik. Tuan, tolong bujuk istrimu. Dia bersikeras untuk pergi.
Itu bukan urusanmu. Kenapa kamu pergi? Lin Qiutong sudah bangun. Kamu tidak membutuhkanku lagi. Begitukah caramu menjauh dariku? Hubungan apa? Apa hubungan kita? Jangan kamu lupa. Kamu masih sekretarisku. Tidak ada sekretaris. Tinggal di rumah bos. Kemarilah. Apa yang kamu inginkan? Kenapa kamu pikir bisa meninggalkanku? Jangan bergerak, aku tidak bisa menahan diri. Tidak bisakah aku mengendalikanmu? Shen Qian, bersikaplah rasional. Song Qingnian, kamu membuatku kehilangan kendali. Kamu munafik. Kamu jelas memiliki perasaan padaku. Kenapa kamu tidak mengakuinya? Hanya kali ini. Biarkan aku benar-benar kehilangan diriku untukmu. Song Qingnian. Kamu adalah istriku. Aku tidak pernah ingin meninggalkanmu. Selamat pagi, Pak. Kamu bisa membuat sarapan ekstra hari ini dan mengirimkannya ke QQ. QQ, bagaimana kabar para wanita di sebelah? Kalau begitu aku akan membuat sarapan lagi. Oke. Aku akan melakukannya. Aku akan membuat sarapan dan mengirimkannya. Ini adalah kesempatan. Aku bisa bertanya pada Lin Qiutong dengan jelas. Apakah ayahku benar-benar menculiknya? Kakak kemari. Kakak 3 tahun ini, aku mengaplikasikan masker dan serum untukmu setiap hari. Untuk kulitmu yang baik. Kakak, aku melakukan yang terbaik. Berusaha keras, lakukan yang terbaik. Oke, aku tahu kamu paling menyayangiku. Songki, kamu jalang. Apa yang kamu lakukan di sini? Sing sekretaris Song datang untuk mengantar makanan setelah mendengar kata-kata Cian. Songki, aku bisa memperingatkanmu. Ini adalah rumah sakit. Kamu sebaiknya berhati-hati. Kalau tidak, kakak Cian dan aku tidak akan pernah memaafkanmu. Aku bilang pada Delai, bintang-bintang bisa merawatku, tapi dia tidak bisa cukup. Datang saja setiap hari untuk mengantar bunga. Mengapa kamu membiarkan sekretaris Song datang dan mengantar makanan sendiri? Kakak, itu karena kakak Delai menyayangimu. Tapi kakak, kamu lihat makanan yang orang ini antar. Tidakkah kamu merasa tidak selera? Sekretaris Song, minumlah segelas air sebelum pergi. Jika ayah benar-benar menculiknya dan membuatnya berbaring selama 3 tahun, haruskah dia membenciku? Sebenarnya aku sudah banyak berpikir belakangan ini. Ayahmulah yang menyakitiku, tapi kamu tidak bersalah. Aku tidak bisa membenci ayahmu dan membencimu. Bagaimana jika kamu menikahi Cian? Bagaimana mungkin seorang pria bisu bisa mengalahkanku? Oh, benar. Aku dengar sekretaris Song membuat makanan ini sendiri. Kalau begitu aku akan mencicipinya dengan baik, terima kasih. Terlihat cukup enak.
Aku kebetulan lapar. Oke. Lemah sedikit. Hampir saja. Berikan ke sini. Kakak, apa masalahmu? Dokter, hahaha, tidak baik panggil dokter PI ke ruang VIP. Ada yang terjadi pada Nona Lin? Ah, ah, Halo Alam Baka. Oke, aku akan datang ke Nansun sekarang dan pergi ke rumah sakit. Ya, pasien Nona Lin, keadaannya sudah stabil. Bagaimana bisa? Makan. Sekretaris Song tidak bisa disalahkan untuk ini. Dia tidak tahu aku alergi kacang. Kakak aku tidak peduli dia tahu atau tidak. Tapi dia membuatmu jadi seperti ini. Song Kiki, jika kamu tidak memberi penjelasan pada kakakku, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Sing Sing, jangan kasar begitu. Aku tidak menaruh selai kacang. Itu Lin Qiutong sendiri. Menurutmu itu mungkin? Kamu tidak perlu datang lagi. Kiu-Kiu, apa yang kamu ingin makan nanti? Katakan pada Nansun apa yang kamu butuhkan. Aku minta dia membawakannya untukmu. Song Yut, kamu keluar. Lalu aku akan tanya Tuan Shen, apakah kamu tahu Lin Qiutong alergi selai kacang? Aku tidak menaruh selai kacang. Itu Lin Qiutong sendiri. Percaya atau tidak? Apakah helikopternya sudah pergi? Jika dia baik-baik saja, apakah hasilnya akan berbeda? Shen Ziwan, kapan kamu akan ingat? Aku menunggu terlalu lama. Aku sudah dewasa. Siapa itu? Besok tanggal 20 Mei. Itu ulang tahun setiap tahun. Saya sudah memesan meja untukmu di Hotel Vino. Bisa kasih saya camilan yang banyak? Apa saya menyiksanya atau diri saya sendiri?
Song juga menyukainya tahun lalu. Besok adalah ulang tahunmu, jam 8 malam. Jangan terlambat di lantai atas Hotel Vino. Dia ingat ulang tahunku. Mr. Shen baik, Mr. Shen baik. Apa Mr. Shen tertawa? Mr. Shen. Siapa? Berani-beraninya kamu duduk di kursi Mr. Shen? Yah! Siapa yang berani duduk di kursi Mr. Shen? Apa pendapatmu, kakak? Nanshuan. Kamu keluar dulu. Ya. Bukannya saya sudah menyuruhmu kembali? Kenapa kamu cari masalah di luar negeri? Masih kehabisan uang. Aku rindu kakakku. Tidak bisakah kamu kembali dan melihat kakakmu? Jangan menertawakan saya. Saya sudah bilang ini perusahaan. Saya sangat takut kenapa? Kamu takut saya kembali dan mengambil posisimu. Kamu posisi Zhen Qian. Kamu pikir saya sudah cukup memukulmu? Keluar dari sini sebelum saya kasih kamu muka. Pukul ini. Jangan lupa nama perusahaan ini adalah Shen. Saya juga punya saham. Nenek mengirim saya ke sini. Kalau tidak percaya tanya dia. Nenek. Apa yang terjadi dengan Shen Qiwen? Saya melepaskannya. Qian sudah besar. Kasih dia kesempatan belajar di perusahaan. Bukankah dia belajar desain di luar negeri selama ini? Biarkan dia tinggal di perusahaan. Saya bisa tenang dengan kamu yang mengawasi saya. Oke. Oh, saya mengerti. Nanti biarkan Lin Nanshuan mengantarmu ke departemen desain. Saya mulai kerja Senin depan dan... Jangan buat masalah untuk saya. Oh benar. Aku dengar kamu menikah dengan seorang bisu beberapa tahun terakhir. Benar atau tidak? Apa hubungannya denganmu? Apa hubungannya dengan aku? Ya istri yang bisu. Bukan urusanku. Tapi jika QQ terluka karena dia, itu masalah besar. Nama kakak ipar adalah Song Qingchun kan? Nama yang bagus. Kamu berhenti. Guan Mingsu. Tidakkah kamu ingin memukulku? Ayo. Ini pertama kalinya dalam 3 tahun dia merayakan ulang tahunku.
Apakah Tuan Shen ingin memakai pelindung kepala? Nanti wajahku akan berwarna. Jangan tutup telepon. Apa yang aku bicarakan? Tempat apa ini? Aku tidak menyangka kamu cukup jago bertarung. Kamu tidak buruk. Kenapa kamu lelah? Aku Guan Mingsu, tidak pernah berteriak lelah seumur hidupku. Lanjutkan ayo. Tidak ada lagi pertarungan. Aku ada urusan lain. Tuan 17 tolong. Hal-hal terjadi setiap tahun. Apa yang terjadi setiap tahun? Bisakah kamu menjelaskannya? Kakak, gadis aku mendapatkannya untukmu. Kamu lihat. Siapa pria ini? Apa yang akan dia lakukan? Cantik. Ingat aku? Bagaimana menyiksamu? Agar lebih menarik? Mengapa kamu tidak memberiku saran? Arus kecantikan. Perbaikan cepat. Sayang sekali. Aku harus melakukannya perlahan. Kamu mencicipinya. Hei, andai saja setiap wanita sebodoh kamu. Tidak itu mudah. Apakah kamu baik-baik saja? Ya beneran. Hahaha. Sial ada lagi. Tidak takut mati ya? Akhirnya kamu datang. Maaf aku terlambat. Bagaimana keadaannya? Aku gagal.
Kak Wen, maafkan aku Kak Wen. Sampah. Ini tidak bisa beres. Jangan kembali. Kenapa kamu tidak bersembunyi? Kegagalan misi harus dihukum. Sakit tidak? Bagaimana keadaannya? Jangan khawatir, mereka tidak bisa menemukan kita. Wajar saja, wajar saja. Dia bahkan tidak datang menemuiku tadi malam. Jadi aku naif. Aku meremehkan si bisu kecil itu. Aku hampir lupa. Bagaimana dia bisa membiarkan Delay mundur selangkah demi selangkah saat itu? Aku tidak menyangka Delay begitu peduli pada Song Kiki. Maidai, 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 Maidai. Kamu masih dalam pemulihan, jangan sampai masuk angin. Qi Wen. Hatiku sakit. Aku harus membuat Crimson Flame percaya bahwa orang yang paling dia cintai adalah aku. Dan bukan si bisu kecil yang tidak berguna itu. Bola. Meskipun Shen Qianyan membuatmu sedih dan menyakitimu. Apa kamu masih ingin memilih dia? Tentu saja aku menderita begitu banyak. Aku menunggu begitu lama. Aku hanya ingin makan rokok. Pasti ada cara. Aku pikir lagi, pasti ada cara. Setiap tahun bintang gipsi yang kamu gambar begitu indah. Apa yang terjadi setiap tahun? Kyutong, apa kamu melihat peluitku? Sepertinya tadi tergantung di papan gambar. Aku tidak melihat peluitmu. Apa kamu ingin mencarinya lagi? Bersama kamu, aku bisa menjadi Song Seven Years. Kiwan, aku tahu apa yang harus dilakukan. Aku yakin orang yang aku suka adalah Kiu-Kiu. Gadis sebelah, ini hanya kebaikan denganmu. Jangan bingung. Setiap tahun adalah istrimu. Cari lokasimu. Orang yang menyelamatkan jelas itu aku. Ah, mimpi ini lagi. Bordir di seluruh langit. Siulan.
Sepertinya aku pernah melihat siulan ini di suatu tempat. Kakak. Nona Seo, rekan sekamar yang kamu suruh aku selidiki, sedang ada mobil kemajuan. Ayahmu memang pergi ke gudang 19. Chan. Dia mengemudi ke pabrik tua di pinggiran kota. Polisi menemukan karung di bagasinya. Chan sudah selesai. Yang utama adalah, kedua benda ini memiliki DNA Lin Qiutong. Dan pesan teks pemerasan yang ayahmu kirim ke keluarga Lin. Dia pasti dijebak. Hei, jangan khawatir. Kamu bilang, ayahmu hanya ingat pergi ke pabrik yang menarik barang. Benar. Ini menunjukkan bahwa ayahmu mungkin sedang dibius. Jika seseorang benar-benar menjebak ayahmu, Ping Lin Qiutong tidak bisa melakukannya sendiri. Artinya dia punya bantuan. Tapi jangan khawatir, aku pasti akan menemukan petunjuk. Oh benar, aku dengar Lin Qiutong sudah bangun. Kamu bisa menyelidikinya. Ingat jangan membangunkan ular. Aku pergi dulu. Song Yut. Bagaimana kamu bisa bangun? Jangan bilang. Baiklah. Ayo pulang. Nenek khawatir padamu. Nian datang makan ikan nenek. Aku ingin kamu memihak. Lakukan sendiri. Milikmu hilang. Aku dengar kamu ingin memperluas ke pasar luar negeri baru-baru ini. Mencari pasangan. Ada rencana. Nenek, kurangnya keluarga Ouyang dari tangga adalah kandidat terbaik. Dan mereka pernah berhubungan dengan perusahaan kita sebelumnya. Ouyang? Dia adalah suami yang ketat. Dia mendengarkan istrinya. Tidak seperti seseorang. Nenek. Sebenarnya saya pernah bertemu mereka di pesta sebelumnya. Terlihat sangat mesra. Tapi ada masalah. Istrinya Yo Yunong sepertinya tidak terlalu menyukai saya. HMPH seperti cara kamu menjauhkan orang asing setiap hari. Siapa yang akan menyukaimu? Kurasa hanya kakak iparku yang bisa tahan denganmu. Hei ngomong-ngomong kakak, mengapa kamu tidak mengadakan? Biarkan mereka merasakan cinta dan ketulusanmu. Mungkin kerjasama bisa tercapai selama percakapan dan tawa ini. Jadi begitu, berkumpul dengan Ouyang dan istrinya, bawa tahun. Hanya setiap tahun yang bisa membantumu. Nona, apakah kamu mau? Jangan khawatir nenek. Saya akan membantu Shen Qian. Mari menangkan kerjasama dengan Ouyang dan istrinya bersama. Hahaha. Tentu ayo makan. Makan. Ah. Deya. Kamu bilang jika seseorang mengalami amnesia. Maksudku kehilangan ingatan untuk sementara waktu. Bukankah itu dirimu sendiri? Saya menyukai seseorang sebelum kehilangan ingatan. Apakah kamu akan menyukainya lagi setelah kehilangan ingatan? Saya pikir begitu. Karena kamu hanya kehilangan ingatan. Saya tidak kehilangan diri sendiri. Bahkan otak bisa lupa. Tapi tubuh tidak. Maksudku hati. Hati tidak ini, seharusnya insting manusia bukan. Jika itu insting. Mengapa saya menolak Qiu? Tapi dia rindu untuk mendekati Song Kiki lagi dan lagi. Bagaimana mungkin pasangan yang saling mencinta bisa begitu jauh? Jangan khawatir, aku sudah baca informasi yang kamu berikan. Aku tidak akan mengacaukannya.
Berhenti maaf. Maaf kalian berdua. Kalian perlu melihat leluconnya. Biar aku perkenalkan. Ini istriku. Song Kiki. Ini Tuan Ouyang. Halo, ini istri Tuan Ouyang. Halo, Ah, maaf. Istriku tidak bisa bicara. Maaf Nona Yo Yunong. Izinkan aku berkomunikasi denganmu seperti ini. Tapi dia tahu keduanya datang dari jauh. coba jadi tuan rumah. Dia sangat menyesal. Tidak ada penyesalan. Istriku tidak bisa bicara. Tapi itu tidak mempengaruhi perasaanku padanya sama sekali. Jujur saja, Aku sebenarnya tidak berniat datang ke pesta ini. Lagi pula pertemuan terakhir. Tuan Yin bahkan tidak menyapa dengan dasar. Tidak ada etika berjabat tangan. Kamu salah paham. Karena saat itu tangannya alergi. Jadi dia melakukannya demi sopan santun. Aku tidak berjabat tangan denganmu. Tuan Shi, aku penasaran bagaimana kalian berdua bertemu. Biar aku jawab. Kamu terjemahkan. istriku pikir aku tidak pandai mengekspresikan diri. Dia bersikeras agar aku menerjemahkan. Dia bilang dia bertemu denganku di kampus. Saat itu aku adalah She School Grace kami. Setelah dia pertama kali bertemu denganku, tertarik dengan penampilanku. Sejak itu semuanya tidak terkendali. Ah, jadi bagaimana kalian bisa bersama? Ini semua berkat nenekku. Selama kuliah, dia menjadi relawan di sekolah untuk tunarungu, dan kebetulan itu sekolah nenekku. Nenek tahu dia menyukaiku, dan memperkenalkannya padaku. Saat itulah, kami jatuh cinta dan menikah. Benar, aku suka itu. Kamu harus mengejarnya dengan berani. Benar, Bagaimana dengan ini? Aku sama seperti kamu. Itu untuk mengungkapkan hatimu dengan berani. Jika orang lain menginginkan hal yang sama seperti kamu, bukankah itu berarti kekasih akhirnya menikah? Oke, aku akan melamar di dekat sini. Cinta kami. cinta kami. Bersulang Nyonya Ouyang. Istriku biasanya tidak minum setetes pun. Jangan membuatnya mabuk. Tuan Shen, kamu terlalu berharga terhadap istrimu. Menurutku Nona Song adalah orang yang sangat santai. Sesekali mabuk di depan suamimu. Bukankah itu lebih memikat? Ini bersulang. Sudah larut, aku akan kembali ke kamar dulu. Song Qingnian. Kemarilah. Apakah aku tidak melakukan dengan baik hari ini? Kamu melakukannya dengan baik. Sangat baik sampai aku pikir kamu berbohong padaku. Apa yang bohong padamu? Kamu bilang kamu naksir aku di kuliah. Seperti aku. Benar kan? Tidak masalah lagi. Sangat penting. Jawab aku. Ya. Dulu aku sangat menyukaimu. Tapi,
Kemarin malam hanya sebuah kecelakaan. Musim gugur dan musim gugur. Cian, aku bisa berdiri sekarang. Hati-hati. Biar aku bantu. Tidak, aku bisa berjalan ke arahmu. Bola. Tidak apa-apa, kemarilah. Duduk. Cian, aku tidak pernah ingin kembali ke tempat tidur itu lagi. Tidak lagi. Zian, apa kamu akan membenciku seperti ini? Apa yang dikatakan bola itu? Ya, aku tidak ingin cintamu. Aku bilang aku akan menunggumu. Tapi kenapa kamu tidak pernah bilang akan menikahiku? Jojo. Aku tidak akan membenci. Cian, jangan bilang itu. Kamu dengarkan aku dulu. Kalau tidak, aku takut tidak akan pernah ada kesempatan untuk memberitahumu lagi. Cian, baik. Kamu bilang. Aku cemburu pada semua hal tentang Song Qingnian. Aku tidak tahan dengan diriku yang sekarang. Aku cemburu. Aku menggoyangkan ekor lagi merindukan cintamu. Zia, apakah kamu mau bercerai untukku? Aku tidak bisa menyakitinya lagi. Tanya Xian, jangan menjauhiku, tolong Xian. Hanya sekali ini. Xian, aku cinta kamu. Bisakah kamu membantuku? Kamu bantu aku, Tuan Ci. Kamu peluk aku erat. Tolong biarkan kita bicara. Oke, ayo. Cian, apakah kamu ingat ini? Mereka awalnya adalah pasangan. Milikku diukir dengan lekukan. Milikmu diukir dengan garis. Ketika kamu mengirimiku, kamu bilang padaku, kamu mau melindungiku seumur hidup. Dimanapun kamu berada. Selama kamu meniup peluit. Aku akan ada di sampingmu. Aku juga mau melindungimu seumur hidup. Jadi aku tidak pernah menyesal telah menyelamatkanmu sejak awal. Meskipun kamu telah melupakan janji kita. Aku tidak lupa. Bola. Ya, Maaf. Maaf. Maaf terlambat. Cian, kopimu. Kamu keluar dulu. Kabar baik, bos. Rumah sakit bilang kondisi Song Guanliang sudah membaik. Bisa menemui Nyonya. Mau kamu yang sampaikan kabar baiknya, atau aku yang bilang? Kamu saja yang bilang. Ternyata orang yang selalu aku suka sebelum kehilangan ingatan adalah Kiu Kiu.
Dia ngapain di sini? Ayah Song Qingnian dibebaskan dengan alasan medis. Kakak Ci yang masih di rumah sakit. Dia dikonsultasikan oleh dokter. Aku tidak menyangka dia bisa melakukan ini untuk Song Qingnian. Ayah, Setiap tahun. Setiap tahun. ayah tahun baru. Kamu kurusan. Ayah gimana perasaanmu? Ada yang masih mengganggu. Kata dokter. Aku baik-baik saja. Tidak ada yang seperti itu. Berkat Cian. Bagaimana dia bisa membantuku? Aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik di masa depan. Kamu menyukainya saat kuliah. Sekarang kamu sudah menikah. Aku lega. Cian dan nenek sangat baik padaku. Sebenarnya aku sedang menyelidiki kasus penculikan tahun itu. Tidak bisa dicek. Lin Qiutong bangun. Dia berjanji akan bersaksi untukmu. Bukan kamu yang menculiknya sama sekali. Tapi ayah, kenapa kamu mengaku? Ratu tidak bisa ditarik, tidak bisa ditarik. Kalau kamu tidak bilang, aku akan terus menyelidiki sendiri. Aku ingin tahu apa sebenarnya kebenarannya. Ini semua salah ayah. Jangan selidiki lagi. Ayah, kamu baik-baik saja. Ratu. Kamu sudah keras kepala sejak kecil. Tumbuh besar tidak berubah sama sekali. Untuk ayah. Selama kamu dan ibu aman. Tidak ada yang penting lagi. Ping An, bagaimana dengan keselamatanmu? Menunda akan melindungiku. Katakan saja yang sebenarnya. Kalau tidak, aku tidak akan pernah bisa menancapkan kaki di keluarga Shen seumur hidupku. Hei. 3 tahun yang lalu. Seorang pria berkata padaku. Apakah kamu mengerti? Jangan sakiti sang permaisuri. Jangan sakiti sang permaisuri. Asal kamu menurut. Aku janji dia akan baik-baik saja. Apakah kamu mengerti? Cukup sudah. Juga. Kamu menabrak seseorang dengan mobilmu. Asal kamu mengaku dengan patuh, anakmu akan baik-baik saja. Apakah kamu mengerti? Apakah kamu mengerti? Mengerti. Hahaha. Ayah, kamu melakukannya untukku. Aku menyakitimu. Nona. Asal kamu bisa selamat. Ayah akan melakukan apapun. Tapi ayah, aku tidak diculik 3 tahun lalu. Aku juga tidak mengambil video seperti itu. Semuanya palsu. Ayah, apalagi yang kamu ingat tentang pria itu? Oh. Ngomong-ngomong, aku ingat dia punya bekas luka di wajahnya. Dari sini sampai sini. Ada bekas luka sepanjang ini. Siapa sih dia sebenarnya? Masuklah. Ada sesuatu yang terlintas di pikiran. Kebenaran tentang 3 tahun lalu. Apa Sekretaris Song tidak ingin tahu? Putri Salju. Ikuti terus. Apa yang ingin kamu katakan? Jujur saja. 3 tahun yang lalu, Song Guanliang menculikku demi uang. Aku mencakar lehernya saat aku melarikan diri. Kemudian Cian datang menyelamatkanku dengan uang itu. Kebetulan bertemu denganku dan langsung kabur. Itu sebabnya Song Guanliang tidak melakukannya lagi. Mobil menabrak kami. Itulah kebenarannya. Bohong. Tentu saja aku juga bisa membantumu.
Aku bisa memberitahu semua orang. Ada orang ketiga yang hadir. Pria itu menculikku. Salahkan Song Guanliang. Jadi ayahmu bebas. Tapi aku punya satu syarat. Kamu harus bercerai dengan Qian. Kamu suka makan burung walet? Song Qingling, aku sangat iri padamu. Aku telah mencintai Qian selama bertahun-tahun. Aku tidak bisa hidup tanpanya. Aku berjanji selama kamu bercerai, aku akan mengatakan apapun yang kamu ingin aku katakan. Aku akan melakukan apapun yang kamu ingin aku lakukan. Dia tidak salah paham. Dia manusia asalkan kamu mengembalikannya padaku. Ayahmu bebas. Kebenaran tidak begitu penting. Tidakkah kamu ingin bersama keluargamu? Aku bisa meninggalkan Shen Qiwan. Xian, kamu di sini. Song Kiki sudah mengakuinya. Dia sama sekali tidak mencintaimu. Selama aku bersedia bersaksi palsu untuk Song Guanliang, dia akan meninggalkanmu. Kalau tidak percaya, lihat. Aku bisa meninggalkan Shen Qian. Song Qinian. Biar aku jelaskan. Aku apa bagimu? Tidak perlu menjelaskan, aku akan pergi. Sekretaris Song, aku sudah membeli pesanannya. Sama-sama dah. Kelompok orang yang menculik Nian-Nian hari itu semua kabur. Aku tidak menyangka mereka punya kaki tangan. Mereka mengincar tahun demi tahun. Ini harus diselidiki. Cek sendiri. Shen Qian, apa yang kamu katakan? Song Qinian tidak ada hubungannya denganku. Shen Qian, kamu tidak peduli kan? Oke. Aku peduli. Nona Lin. Saya dengar kamu bilang begitu. Kamu janji akan bersaksi untuk saya. Saya tidak menculik kamu. Saya tidak menyangka kamu lebih naif dari anakmu. Dia membohongi kamu, saya. Kali ini saya di sini untuk mengatakan yang sebenarnya. Qian dan saya sudah pacaran sejak kecil. Kalau bukan karena Song Kiki, dia tidak akan malu-malu menggoda Red Lame. Saya tidak perlu menyutradarai dan memerankan adegan penculikan sendiri. Memisahkan ayah dan anakmu. Kamu sutradara dan aktor sendiri. Semua bukti menunjukkan kamu menculik saya. Saya korban. Tapi saya tidak menyangka Song Qinian tetap menikahinya. Tapi tidak masalah, orang yang disukai Qian adalah saya. Mereka akan segera bercerai. Itu tidak mungkin. Kamu senang? Oke. Qian Ke tidak pernah mengakuinya. Song Qinian adalah istrinya. Saya juga memperlakukannya sebagai sekretaris kecil di luar. Bahkan pembantu bisa menggertaknya saat dia pulang. Dia anak kecil bisu yang tidak bisa bicara. Dan mendonorkan darah untuk saya. Tidak peduli apa yang kamu katakan hari ini. Saya tidak akan percaya. Dia sudah bahagia setiap tahun. Chen Yan adalah menantu yang baik. Kalau tidak, saya sudah mati karena sakit. Melihat itu percaya. Lihat apa yang dilakukan anakmu dengan baik.
Kamu belum tahu apa yang terjadi. Ah Shenchen memberikan kamu kepada saya. Hahaha. Ngomong-ngomong dia mengalami masa sulit. Kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Kamu sangat tidak berguna. Song Kiki, jangan salahkan saya. Kalau kamu tidak mengejar kejadian waktu itu, saya juga tidak akan mengambil langkah itu. Kamu membunuh ayahmu. Pasien di ruang 6 sudah berhenti berdetak. Beritahu tim gawat darurat untuk segera ke ruang 6. Selamat, kamu hamil 5 minggu. Janinnya sehat sekarang. Ayah anaknya ada di sini? Masih terlalu kecil. Jadi perhatikan ekstra. Ini adalah rumah sakit. Permisi, apakah ini Putri Song Guan Liang Song Qingnian? Song Guan Liang Menggelemi. Dokter tidak efektif. Baru saja meninggal. Silakan datang ke rumah sakit secepatnya, kakak. Sanyang, bagaimana kamu tega meninggalkan saya dan pergi dengan Nian Nian? Ahaha. Bagaimana saya bisa hidup tanpamu? Hahaha. Kamu bilang, mengapa ayahmu meninggalkan ibu kita dan pergi? Haha. Ibu, biarkan ayah tenang. Kita yang masih hidup harus hidup dengan baik. Ayah, jangan khawatir. Saya tidak akan melepaskan orang yang menyakitimu sejenak. Apa yang kamu lakukan di sini? Ini bukan tempat yang seharusnya kamu datangi. Ayo, kamu pikir kami mau datang ke tempat sialan ini? Kalau bukan karena kakak saya bilang bahwa ayah Song Qingnian, terima kasih. Song Qingnian, saya dengar Qian bilang ayahmu meninggal. Apapun yang dia lakukan, yang meninggal itu besar. Turut berduka cita. Hormat, ayahmu dan ibumu. Itu karena kamu dikurung selama 3 tahun. Sekarang dia pergi. Kamu tidak datang untuk hening sejenak. Apakah kamu datang untuk bertepuk tangan? Apa yang kamu bicarakan? Kamu tidak disempat di sini. Cepat pergi. Ternyata ayah Song Qingnian yang menculik kakak saya dulu. Kakak saya mengalami kecelakaan mobil dan koma selama 3 tahun. Kakak saya baik hati datang untuk menunjukkan rasa hormat. Mengapa kamu mengusir kami? Lihat apa yang dia pura-pura. Song Qingnian. Jangan impulsif. Xian, sepertinya saya dan Sing Sing tidak disambut di sini. Saya akan membawa Sing Sing sekarang. Benar-benar hal buruk untuk seluruh keluarga. Berani-beraninya kamu memukul saya? Song Kiki, apakah kamu gila? Minta maaf kepada Sing Sing. Godfather. Song Kiki, aku tahu kamu sedih, tapi kamu sekarang. Song, kamu gila. Kamu punya kemampuan untuk datang ke aku. Jangan keluar dengan orang yang membawamu. Pergi. Siapa peduli? Kak, ayo pergi.